Selamat pagi rekan trader semua. Kembali lagi bersama saya Erik di sini dari seputar forex dalam ulasan analisa emas harian. Ya, emas pagi ini terlihat bergerak tenang ya di kisaran 17.15-an, 17.10 hingga 17.15-an. Di sini bisa kita lihat bahwasanya emas ada di antara zona supply yang ini, supply yang baru ya, supply yang belum pernah teruji di kisaran 17.21 hingga 17.17, atau jika traders ingin mencari semua di patokannya ya di chart masing-masing di ekor candle ini, ekor atasnya ini, sumbu atas ini adalah supply. Saya kasih tanda saja ya. Ya, ini jika traders ingin mencari supply-nya di chart masing-masing, acuannya adalah sumbu atau ekor atas dari candle ini. Ini adalah supply-nya. Lalu di sisi bawah di sini ini adalah zona demand yang sudah lama sekali terbentuk ya. Kita bisa geser kembali chartnya kita ke belakang. Nah, di sini ini zona demand yang terbentuk sejak tanggal 20 Mei kemarin. Dengan kata lain, zona demand ini sudah tidak fresh lagi ya traders ya, karena sudah ada beberapa pengujian. Satu di sini pengujian, lalu setelah sekian lama naik hingga kembali teruji lagi kemarin ya. Di sini ada pin bar atau rejection yang kuat di candle tanggal 27 Mei kemarin. Dengan begitu zona demand ini meskipun sudah tidak fresh ya, zona demand sejak tanggal 7 Mei ini ya, sejak tanggal 7 Mei belum terbreakout ya, atau belum tertembus, alias masih ada ini zona demand yang ini. Saya ganti warnanya saja biar jelas, bisa membedakan dengan zona demand yang lain. Ya, zona demand yang warna biru tua ini sudah tidak fresh. Namun masih ada kan, dan masih valid karena belum terpenetrasi. Berikutnya di sisi bawahnya lagi, zona demand yang bawahnya lagi di area 1683 ini ya traders. Ini zona demand juga sudah tidak fresh, namun masih ada. Ini zona demand sejak tanggal, jika kita lihat di chart di sini, zona demand yang terbentuk sejak tanggal 22 April kemarin ya traders ya. Zona demand ini masih ada, masih valid meskipun sudah tidak fresh lagi. Ya, itu zona demand-nya, zona demand yang untuk acuan analisa hari ini. Lalu di sisi atas supply-nya, selain supply yang baru yang bentuknya masih fresh di sini yang di kisaran 17.21, ada zona supply di sisi atasnya lagi, yakni di 17.29. Jika traders ingin mencari zonanya sendiri di chart masing-masing, bisa lihat ada candle doji tanggal 26 kemarin di sini ya. Saya tandain lagi. Iya, kira-kira doji yang ini ya. Ya kurang lebih doji yang ini ya.
Ini adalah acuan untuk zona supply-nya. Masih fresh karena ini masih baru terbentuk dan belum ada pengujian. Lalu di sisi atasnya ada zona supply lagi. Di sini di area 1740-an. 1740 hingga 1735 hingga 1740. Ini juga masih ada ya. Kita bilang ini sudah nggak fresh karena sudah ada pengujian, namun ini masih valid, masih ada ya zona supply ini. Lalu di sisi atas juga masih ada beberapa zona supply ya. Di sini ada satu di area 1755 dan di sini juga ada satu lagi yang paling tinggi zona supply paling atas yaitu di 1763 ya. Jika kita geser cat ke belakang, ini adalah zona acuan zona supply monthly ini 1763 hingga 1771 ya. Kurang lebih begitulah zona-zona supply and demand yang dapat digunakan untuk acuan hari ini. Lalu untuk eksekusinya di mana? Eksekusinya acuannya adalah sebagai berikut ya traders. Seperti biasa, kita ada dua skenario trading yang dapat digunakan hari ini ya. Yakni ada buy di 1721 dan sell di 1696 ya traders ya. Kenapa begitu? Kita asumsikan ya traders, di 1721 ini adalah zona supply. Yakni ketika zona supply yang ini saya tandain ya, ini adalah zona eksekusi ya, yang zona coklat ini. Kita asumsikan ketika zona coklat, zona eksekusi atau zona supply yang fresh ini tertembus, terpenetrasi hingga habis, yang ini harapan kita adalah harga akan terus mencari zona supply di atasnya. Ini zona supply break yang di kisaran harga 1729-an ini. Kalau ini habis juga, terbreak juga, lalu otomatis tentunya ya mencari zona supply atau mencari harga yang lebih tinggi, ini di 1740. Dengan kata lain, kita bisa menempatkan atau memperhatikan zona supply 1721 ini. Ketika harga tembus, kita bisa mengambil buy dengan TP1 pemberitaan pertama, yakni di 172945 atau zona supply ini, dan 174093 sebagai TP terakhir, pemberitaan terakhir ya, yakni di zona supply ini. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa kita tempatkan di pivot, daily pivot hari ini ya, pivot point harian, ini di 1706. Lalu di sisi bawah kita bisa pasang sell di 169657. Kenapa begitu? Karena zona demand yang ini, yang warna biru, sudah tidak fresh lagi. Dengan kata lain, ketika harga menyentuh zona demand ini, ya kemungkinan ada harga untuk turun lagi, meskipun tidak banyak atau tidak kuat, minimal ya sekurang-kurangnya di batas bawah zona demand ini, yakni di 168950. Oleh karena itu saya menyarankan untuk segera menempatkan take profit di 168950 gitu ya. Jika zona demand ini habis, ya tentu akan mencari zona demand selanjutnya yang di bawahnya, yakni di 168380. Untuk stop loss masih tetap sama, kita bisa tempatkan di daily pivot ya traders ya. Oke, kurang lebih begitulah untuk skenario trading hari ini. Tetap gunakan MM yang wajar ya traders, awasi kemungkinan pembalikan harga jika ada. Yang terpenting stay safe trade ya traders ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan salam profit.